aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimex. Anda menyaksikan berita utama bersama saya Jihan Novita. Saudara, 17 Agustus nanti Republik Indonesia genap berusia 80 tahun. Namun ada yang berbeda jelang peringatan ulang tahun kemerdekaan kali ini. Rupanya tidak hanya bendera merah putih ataupun pernak-pernik dengan warna senada yang menghiasi di berbagai tempat. Goldie Roger atau bendera bajak laut ala anime One Piece turut muncul di berbagai daerah. Bendera hitam bergambar tengkorak dengan topi jerami yang khas turut berkibar bersama sang merah putih. Fenomena ini sontak menimbulkan tanda tanya. Kemunculannya pun menuai reaksi serta beragam persepsi. Lantas apa makna dari simbol One Piece yang ada di tengah masyarakat saat ini? Saudara, fenomena bendera One Piece lahir dari keresahan yang muncul di tengah masyarakat. Kehidupan ekonomi yang kian berat, salah satunya sulitnya mencari kerja, PHK di mana-mana, serta kenaikan upah yang tak signifikan jadi pemicu. Belum lagi saudara, harga kebutuhan pokok yang membengkak, serta kebijakan pajak yang mencekik, membuat kehidupan masyarakat kian sulit. Saudara, padatnya job fair yang digelar ini menjadi gambaran belum cukupnya lapangan kerja yang tersedia. Mereka harus berdesakan dan berjibaku bersaing dengan ribuan pencari kerja lainnya. Di sisi lain, bayang-bayang pemutusan hubungan kerja atau PHK juga dialami mereka yang memiliki pekerjaan. Efisiensi perusahaan hingga kerugian yang dialami perusahaan jadi alasannya. Saudara, di beberapa daerah di Indonesia, bendera One Piece banyak digunakan. Dan tentunya ada beragam alasan yang melatar belakangi. Di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, bendera One Piece ini dipasang di truk yang mengantre saat menyeberang. Dan tentunya itu adalah sebagai bentuk rasa kecewa atas situasi yang mereka alami saat itu. Pengemudi truk protes lantaran tertahan berhari-hari di pelabuhan tanpa ada kepastian kapan bisa diberangkatkan. Mereka menuntut ada perbaikan dari pengelola pelabuhan. Menurut saya ini protes dari rakyat, karena saya rasa sih untuk sila kelima sudah tidak ada bagi rakyat kecil. Mudah-mudahan segera diperbaikilah kayak gini. Kapal-kapal juga yang sudah tidak layak harus diperbarui. Kalau bisa ya nambah unit kapal baru supaya penyeberangan ini bisa lancar. Saudara, aksi memasang bendera One Piece di kendaraan juga ditemukan di Samarinda, Kalimantan Timur. Sopir menyebut bendera bajak laut One Piece di mobil pengangkut air yang dikendarainya sebagai simbol protes terhadap pemerintahan saat ini. Fish ya, ada rasa kekecewaannya ada juga sih. Kecewanya kenapa bang? Ya kayak gitu lah peraturan saja zaman sekarang bang. Oh, peraturan pemerintah? Benar, banyak bang. Ya itu dah, dari BBM yang naik lah, pas segala macam pajak juga, semua dipajakin. Ya ini sebagai bentuk protes bang ya? Protes lah. Benar. Bentuk protes ya.
Saudara, bagi sebagian masyarakat, bendera bajak laut anime One Piece jadi simbol solidaritas dan perlawanan tanpa kekerasan. Ada harapan baik yang coba disampaikan, terutama warga yang merasa bahwa negeri ini sedang tidak baik-baik saja. Bendera bajak laut ini pun sekaligus menjadi simbol harapan bagi Indonesia yang lebih adil dan juga makmur. Kalau saya nggak takut, karena saya ini bukan bentuk bendera ormas atau apa ya. Ini karena sebagai bentuk bendera perjuangan tanpa kekerasan. Pengennya Indonesia lebih maju dan rakyatnya terjamin. Saudara, selain pengibaran bendera, kreativitas warga juga dicurahkan lewat pembuatan mural maupun lukisan bertajuk One Piece, di mana di Sukoharjo, Jawa Tengah, mural karakter fiksi Monkey D. Luffy dalam anime One Piece dipilih warga dalam menyambut HUT ke-80 Republik Indonesia. Menurut RT setempat, dipilihnya karakter tersebut atas permintaan warga. Dan saudara, di Semarang, Jawa Tengah, seorang warga menggambar logo One Piece di jalan raya dengan warna merah putih. Warga menyebut lukisan ini untuk menyemarakan persiapan HUT kemerdekaan Indonesia ke-80 di kawasan rumahnya. Warga pun menilai ini sebagai bentuk apresiasi dan kreativitas, bukan bentuk perlawanan, melainkan kritik kepada pemerintah. Saudara, beragam persepsi muncul seiring hadirnya fenomena One Piece jelang peringatan kemerdekaan ke-80 tahun RI. Ada yang menyebut itu hanyalah sekadar ekspresi keresahan masyarakat atas situasi negeri yang sedang tidak baik-baik saja. Namun ada pula saudara yang menilai pemasangan bendera itu tidak sepantasnya dilakukan. Hingga kehadirannya di berbagai wilayah sepatutnya dilarang aparat keamanan. Saudara, seorang warga di Kota Tegal, Jawa Tengah diminta aparat kelurahan dan polsek setempat mencopot bendera One Piece yang dipasangnya. Bendera yang dipasang di atas bengkel berkibar di bagian bawah bendera merah putih dan bendera Palestina. Bendera tersebut kemudian diamankan oleh petugas. Lain di Tegal, lain pula di Sragen. Saudara, di Sragen, Jawa Tengah, warga diminta menghapus mural anime One Piece yang dibuat untuk menyambut perayaan kemerdekaan ke-80 negeri ini. Bahkan dalam rekaman yang beredar di media sosial, seorang aparat keamanan tampak ikut mengawasi penghapusan mural tersebut. Dan saudara, munculnya fenomena bendera One Piece di jelang peringatan Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia menuai beragam persepsi. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin bilang menempatkan bendera One Piece dengan bendera merah putih bukanlah hal yang pantas. Sementara Guru Besar Ilmu Komunikasi Politik UIN Jakarta, Gun Gun Herianto, menyebut fenomena bendera One Piece merupakan ekspresi simbolik dan kreativitas dan masih dapat ditolerir. Pantas dong, bangsa bendera merah putih ada bendera tengkorak di bawahnya. Masa dibilang merah putih itu di backup oleh tengkorak? Kan nggak pas dong. Ya kita sebagai bangsa harus berpikir jernih juga lah. Nggak apa-apa sih benderanya, teman. Jangan kau pajang di bawahnya bendera merah putih dong. Dan dalam banyak hal masih bisa ditolerir karena tidak ada narasi yang mengarah ke makar, tidak ada narasi juga yang mengarah pada delegitimasi dari pemerintah. Kemudian juga kalau kita lihat ya persebaran One Piece ini di berbagai kanal warga itu menurut saya belum mengarah pada hal-hal yang sifatnya destruktif, ya kan? Bahwa ada narasi kritik, ada semacam ekspresi kegundahan. Yaitu bagian dari suara yang memang harus diakomodir dalam demokrasi ya. Saudara, fenomena One Piece yang tengah ramai di ruang publik juga mendapat respon dari pemerintah. Presiden Prabowo Subianto disebut tidak masalah soal bendera One Piece apabila itu menjadi wujud ekspresi dari masyarakat.
saya mau ulangin lagi, Presiden pernyataannya mengatakan nggak apa-apa itu ekspresi publik. Tolong dibedakan dengan statement-statement yang lain. Kalau Presiden itu sangat mengapresiasi ekspresi dari anak muda, jadi no problem. Maraknya bendera One Piece jelang peringatan kemerdekaan ke-80 tahun negeri ini memang menyita perhatian berbagai lapisan masyarakat. Namun saudara, hadirnya fenomena ini perlu disikapi dengan bijaksana. Karena itu bentuk dari ekspresi yang ada di masyarakat dan jadikan fenomena ini sebagai refleksi untuk masa depan bangsa yang lebih baik. Dan saudara, berita utama masih akan kembali seusai jeda dengan informasi mengenai masa menjara aset pengolahan nikel di Morowali, Sulawesi Tengah. Polisi terpaksa melepaskan tembakan untuk membubarkan massa.